Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Membentuk lingkaran sihir raksasa. Si Hao berdiri di bawahnya. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang kian pekat. Apakah ini kebangkitan tubuh ilahi? Ucapnya perlahan. Energi surgawi menyelimuti sekujur tubuhnya. Setiap luka yang menganga mulai menutup. Bukan dengan daging, melainkan dengan cahaya. Aura yang terpancar begitu menakutkan hingga para dewa di sekitarnya mundur tanpa sadar. Bahkan tanah suci para leluhur berguncang hebat, seakan dunia menolak keberadaannya. Tiba-tiba, dalam sekejap, si Hao melihat bayangan-bayangan masa lalu. Wajah-wajah yang pernah hadir dalam kehidupannya, keluarganya, gurunya, teman-temannya, dan musuh-musuh yang telah lama tiada. Semuanya menatapnya diam-diam, lalu lenyap bersama cahaya lembut. Dunia ini telah menuntut banyak hal dariku. Suara si Hao berat, namun tegas. Jika tubuh ilahi ini harus bangkit, maka biarlah aku menanggung semua akibatnya. Dalam lubuk jiwanya, simbol-simbol kekuatan kuno berputar. Jiwa dan tubuhnya menyatu dengan kekuatan dunia, menghubungkan langit, bumi, dan segala makhluk hidup. Alam bergetar, matahari dan bulan tampak surut sesaat. Namun, kebangkitan si Hao tidak luput dari pengawasan. Dari dunia penjaga, muncul 3 sosok dewa bertopeng, pemegang garis keturunan kuno para penjaga gerbang dunia. Aura mereka begitu kuat hingga bintang-bintang di langit hancur berkeping. Tubuh ilahi itu tidak boleh bangkit kembali. Suara mereka menggema seperti sabda surgawi yang tak terbantahkan. 3 dewa itu menurunkan tangan mereka, dan tombak cahaya surgawi meluncur ke arah si Hao. Namun, sesuatu terjadi, tombak itu hancur sebelum menyentuh tubuhnya. Tubuh si Hao memancarkan 9 cahaya suci, masing-masing mewakili hukum tertinggi dari dunia, waktu, kehidupan, kematian, roh, ruang, api, bumi, langit, dan kehampaan. Mata para dewa penjaga membelalak, ngeri melihat pemandangan yang seharusnya mustahil. Si Hao menatap ke langit, rambutnya yang keemasan berhamburan tertiup badai energi. Jika dunia ini menolak keberadaanku, ia mengangkat tangannya perlahan. Maka biarlah aku ciptakan dunia baru. Tubuhnya meledak dalam cahaya maha terang. 9 hukum tertinggi bersatu, membentuk sosok ilahi berukuran raksasa, lebih besar dari gunung, lebih luas dari samudra. Di dalam tubuh itu, setiap urat nadi seperti saluran hukum surgawi, setiap detak jantung seperti gema penciptaan. Dunia berguncang, gunung terbelah, langit retak. Seluruh makhluk hidup menatap ke atas, menyaksikan kelahiran kembali sang penguasa dunia. Cahaya itu perlahan mereda, dan si Hao kini berdiri di atas tanah yang baru terbentuk. Di sekitarnya, bunga-bunga kehidupan tumbuh dari kehancuran. Langit kembali biru, dan angin bertiup lembut membawa harapan baru. Namun, jauh di ujung dunia, bayangan hitam muncul perlahan. Sosok misterius dengan mata merah darah memandang si Hao dari balik kabut. Tubuh ilahi telah bangkit, maka roda takdir pun akan berputar lagi. Bisiknya lirih. Si Hao menatap ke arah bayangan itu dengan senyum tipis. Kalau begitu, biarlah takdir datang. Aku akan menghancurkannya, seperti dulu. Abis itu menganga seperti luka raksasa di antara lapisan dunia, memuntahkan angin hitam yang berisi kutukan, amarah, dan gema jeritan yang telah lama mati. Si Hao berdiri di tepinya, rambutnya berkibar, matanya tajam menembus kegelapan. Inilah tempat yang bahkan para immortal takut memasukinya, tapi aku tidak punya pilihan. Ia melangkah.
Begitu kakinya memasuki batas abis, dunia berubah. Semua suara hilang, cahaya menghilang. Yang tersisa hanyalah tekanan berat yang mencoba menghancurkan tubuhnya. Tetapi tubuh Si Hao yang telah ditempa petir, api surgawi, dan darah para makhluk kuno tidak mudah roboh. Setiap langkahnya memancarkan energi kehidupan yang menepis kegelapan. Tidak lama setelah masuk, kabut hitam bergulung, membentuk siluet-siluet raksasa. Bukan makhluk hidup, melainkan refleksi residual para Immortal King yang pernah gugur di medan perang Mahapurba. Salah satu bayangan membuka mata, cahaya merah menyala. Anak muda, kembali, tempat ini hanya membawa kehancuran. Si Hao menggeleng. Jika aku mundur, siapa yang akan melindungi dunia di luar sana? Bayangan itu mengamati. Kemudian, dari kedalamannya, muncul tekanan yang membuat abis bergetar. Namun Si Hao justru melawan. Cahaya emas dari tubuhnya meledak, memaksa bayangan itu menghilang seperti debu. Si Hao terus turun hingga tiba di sebuah dataran luas penuh crystallized blood, darah kuno yang telah membatu selama jutaan tahun namun masih menyimpan amarah dan dendam. Setiap tetesnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan kultivator biasa. Si Hao berpikir cepat. Jika ia menyerap darah ini sembarangan, tubuhnya bisa meledak. Namun jika ia memurnikannya, ia duduk bersila. Inti Dao dalam tubuhnya menyala. Pola-pola kuno muncul di sekelilingnya. Darah yang membatu mencair, berubah menjadi untayan energi merah keemasan yang masuk ke tubuhnya. Boom! Tubuh Si Hao bergetar, ototnya semakin padat, tulangnya berderak. Ia merasakan kekuatan generasi kuno mengalir, memperbaiki luka lama yang terkubur jauh di dalam dirinya. Saat ia membuka mata, abis bergetar. Dari kedalaman, muncul makhluk raksasa bertanduk. Tubuhnya dilapisi sisik gelap yang retak-retak seperti batu lava. Matanya merah darah. Nafasnya penuh kutukan. Itu adalah Beast of Origin Abyss, makhluk yang bahkan para Immortal King pernah hindari. Makhluk itu meraung, lalu langsung menerjang. Si Hao melompat mundur dan menghancurkan udara dengan pukulan pertamanya. Benturan mereka membuat Abyss memuntahkan badai hitam. Makhluk itu mencoba menginjak Si Hao, tetapi Si Hao memutar tubuh, menjebaknya dengan rantai petir emas yang muncul dari pola daunnya. Mundur, ia memukul dada makhluk itu. Raksasa itu terpelanting, menabrak batuan purba yang langsung hancur berkeping-keping. Namun makhluk itu tidak mati. Ia membungkuk, seperti memberi hormat. Si Hao terkejut. Aura dari tubuhnya, energi generasi kuno yang baru ia serap, ternyata adalah energi yang makhluk itu kenali sebagai kekuatan leluhur Abyss. Makhluk itu berbalik dan pergi, membuka jalan ke lebih dalam. Si Hao tiba di depan gerbang raksasa dari batu hitam, penuh dengan pola kuno. Dari baliknya keluar cahaya redup, dan suara tangis halus yang seperti berasal dari anak kecil. Tempat ini menyegel sesuatu. Tangis itu semakin jelas. Si Hao memutuskan membuka gerbang itu. Begitu gerbang terbelah, cahaya keemasan memancar, bersamaan dengan desiran angin yang membawa aroma kehidupan. Di dalamnya, berdiri sebuah altar, dan di atasnya, sebuah benda misterius bersinar lembut, seperti fragmen dunia yang hilang. Si Hao memandangnya, tubuhnya bergetar. Ini bagian dari rahasia yang kucari. Tiba-tiba, Abyss bergetar keras. Seolah-olah kehadirannya telah membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur. Si Hao mendekati altar perlahan. Cahaya keemasan yang memancar dari objek misterius itu berdenyut seperti detak jantung. Tiba-tiba, WUUSH. Sebuah arus energi melintas, menyentuh kesadaran Si Hao. Suara samar bergema langsung di dalam pikirannya. Warisanku, akhirnya ditemukan. Si Hao terkejut, tapi tidak mundur. Aura itu bukan jahat, lebih seperti kesedihan yang berusia jutaan tahun.
Cahaya itu menyatu dengan tubuh Si Hao untuk sesaat. Dan dalam penglihatan batin, ia melihat bayangan seorang raja kuno duduk sendirian di puncak dunia, memandang langit yang runtuh. "Siapa kau?" tanya Si Hao. Namun suara itu pudar, tak memberi jawaban pasti, hanya sebuah perasaan bahwa fragmen yang ada di altar adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. SCENE 2, runtuhan sejarah yang terbangun. Ketika Si Hao mencoba menyentuh fragmen itu, seluruh abis bergetar. Batu-batu purba retak, kabut hitam meledak seperti badai. Dari kedalaman, sebuah kekuatan besar bangkit, bukan makhluk, bukan roh, melainkan runtuhan sejarah itu sendiri. Pola-pola Dao purba muncul di udara, terbentuk dari energi kuno yang sudah lama terjebak di dalam sini. Si Hao segera mundur beberapa langkah. Ini reaksi pertahanan. Tiba-tiba, puluhan rune berbentuk mata terbuka di dinding abis. Mereka menatap Si Hao, mengukur, menilai, dan mencoba menembus lapisan kultivasinya. Tekanan itu begitu kuat sehingga ruang di sekitarnya bergetar. Si Hao mengerahkan immortal fisikenya. Tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menepis mata-mata itu satu persatu, hingga akhirnya semuanya padam. Altar berhenti bergetar. SCENE 3, fragmen Jalan Agung. Si Hao kembali mendekat. Kini cahaya fragmen itu lebih jernih, tidak lagi defensif. Ketika ia mengulurkan tangan, fragmen kecil itu, seukuran kuku jari, melayang ke arahnya dan berhenti tepat di depan dadanya. Si Hao merasakan sesuatu menusuk kesadarannya. Dalam sekejap, ia melihat langit terbelah, gunung-gunung Dao hancur, para raja berperang di antara reruntuhan bintang. Dan di antara semua itu, seorang sosok berdiri sendiri di medan perang kosong. Tidak ada musuh, tidak ada sekutu, hanya dia. Sosok itu adalah pemilik fragmen ini. Sosok yang pernah berdiri di puncak semua jalan kultivasi, namun tetap tidak mampu mencegah runtuhnya dunia pada eranya. Si Hao tersentak keluar dari visi itu. Napasnya terengah. Ini bagian dari Jalan Agung sejati. Fragmen itu bukan sekadar benda, melainkan pecahan Dao dari seorang tokoh misterius era awal. Kemungkinan besar dari zaman sebelum sejarah dunia saat ini dimulai. Saat Si Hao menggenggam fragmen itu, sebuah aura dingin muncul di belakangnya. Seseorang, atau sesuatu, baru saja memasuki abis. Si Hao memutar tubuh, mata menyipit. Kabut hitam membelah, menampakkan siluet seorang pemuda bertubuh tegap. Namun wajahnya buram, seperti tertutup lapisan realitas lain. Ia tidak berbicara. Namun aura yang memancar dari tubuhnya, itu adalah aura seorang Immortal King. Si Hao langsung waspada. Pemuda itu mengangkat tangan perlahan. Setiap ujung jarinya mengalirkan kekuatan penghancur Dao. "Serahkan fragmen itu," ucapnya dengan suara datar namun menggema di seluruh abis. Si Hao mengencangkan genggaman. Tidak. Pemuda itu bergerak, dan dalam sekejap jarak antara mereka hilang. Si Hao menangkis. Benturan pertama membuat abis retak. Benturan kedua membuat fragmen bergetar hebat di tangan Si Hao. Perbedaan kekuatan terasa jelas. Si Hao kuat, tetapi lawan ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat ini. Ketika pemuda misterius itu hampir meraih Si Hao, fragmen Dao di tangan Si Hao meledak dengan cahaya merah keemasan. BOOM. Cahaya itu membentuk perisai berbentuk lingkaran, mendorong pemuda itu mundur sejauh puluhan zang. Untuk sesaat, sosok pemuda itu menjadi jelas. Ia tampak seperti inkarnasi, bukan tubuh asli. Seolah-olah ia adalah bayangan raja besar dari era terdahulu yang terikat pada abis. Cahaya fragmen itu melambung ke atas, memancarkan suara seperti mantra kuno. Yang tak layak, tak boleh menyentuh warisan Jalan Agung. Pemuda itu meraung dan tubuhnya retak.
lalu menghilang tanpa jejak, seperti buih yang tersapu angin. Si Hao terdiam. Bahkan pantulan dari seorang raja lama pun mampu hampir menewaskan dirinya. Ini adalah peringatan bahwa jalan yang ditempuhnya kini bukan lagi sekadar perjalanan kultivasi, melainkan pertarungan kehidupan dan kematian dengan para raksasa dari semua zaman. Si Hao melayang naik dari altar. Tubuhnya masih diselimuti sisa cahaya keemasan dari fragmen Dao. Namun ketika ia naik beberapa ratus meter, seluruh dinding abis bergetar. Retakan runtuhan kuno memancarkan sinar merah tua, seperti pembuluh darah yang tiba-tiba dialiri kehidupan. Si Hao mengerutkan kening. Abis bereaksi terhadap fragmen ini. Dari kejauhan, suara seperti napas makhluk raksasa terdengar. Bukan suara entitas hidup, melainkan suara ruang yang terkoyak, disusun, lalu terkoyak lagi. Seolah-olah ruang itu mencoba memeriksa siapa yang berani keluar membawa benda paling berharga yang pernah tersembunyi di sini. Si Hao memusatkan kekuatan dan melesat ke atas. Saat Si Hao menanjak, rantai-rantai batu purba mulai bergerak sendiri, melayang seakan memiliki kehendak. Suara celang, 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 terdengar ketika rantai itu membentur dinding abis. Tiba-tiba, salah satu rantai memanjang bagaikan tombak, menebas Si Hao dari arah samping. Si Hao mengangkat tangan, mengerahkan Immortal Physique. Boom! Benturan itu membuatnya terdorong puluhan zang. Rantai itu tidak berhenti, ia melilit, mengelut, dan berusaha membungkus Si Hao. Namun sebelum menyentuh tubuhnya, fragmen Dao di dada Si Hao berdenyut lembut. Dalam seketika, rantai-rantai itu berhenti total. Ujung-ujungnya bergetar seperti tunduk, lalu kembali ke posisi semula, mendekap dinding abis seperti patung batu mati. Si Hao tertegun. Fragmen ini benar-benar kunci abis. Jika tanpa fragmen ini, para pengunjung akan ditelan hidup-hidup oleh rantai yang seakan tak berujung itu. Setelah perjalanan panjang menembus kegelapan, Si Hao akhirnya mencapai mulut abis. Cahaya dunia luar menyilaukan matanya. Saat ia melayang keluar, langit tiba-tiba tenggelam dalam bayangan. BOOM. Awan berputar membentuk pusaran raksasa. Petir ungu melingkar seperti ular naga. Di tengah pusaran itu, sebuah istana hitam melayang keluar dari robekan langit. Si Hao menatapnya tanpa berkedip. Istana Raja Kuno. Bangunan itu tampak seperti wujud Dao yang dipadatkan, temboknya penuh dengan ukiran medan perang dan simbol kehancuran kosmik. Dari balik tirai kabut hitam, Si Hao merasakan aura yang sama dengan pemuda misterius yang ditemuinya tadi. Namun kali ini lebih tua, lebih lengkap, dan jauh lebih menindas. Pintu istana terbuka perlahan. Seorang pria tua melangkah keluar. Rambutnya putih seperti salju, namun tubuhnya tegap seperti gunung yang menahan langit. Ia mengenakan baju perang hitam pekat. Sorot matanya mengandung kekuatan yang bisa membuat kultivator biasa langsung berlutut. Si Hao menajamkan mata. Pria ini bukan manusia biasa, bukan roh biasa, dan bukan bayangan seperti pemuda tadi. Ia adalah sesuatu di antara hidup dan mati. Sebuah keberadaan yang dipaksa bertahan oleh kehendak sisa. Pria itu menatap Si Hao dalam diam. "Anak muda, kau membawa warisan tuanku." Nada suaranya serak, namun mengandung kehormatan yang tidak bisa ditiru siapapun. Si Hao tidak menggertak. Ia memberi hormat kecil. "Tuanku, siapa pemilik fragmen Dao ini?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Tatapannya seperti menembus Si Hao, melihat fragmen Dao yang bersinar samar pada tubuhnya. Akhirnya ia berkata, "Ia adalah raja yang berdiri di puncak segala puncak, penguasa yang mencoba menahan runtuhnya dunia, tetapi kalah oleh takdir." Cahaya di mata pria tua itu bergetar saat mengucapkan itu, seolah ada luka lama yang kembali terbuka. Tanpa menunggu pertanyaan berikutnya,
Pria tua itu mengangkat tangan. Langit bergetar. Awan membuka jalur. Istana hitam memancarkan cahaya putih yang menghapus bayangan. Si Hao tiba-tiba terseret masuk ke dalam sebuah penglihatan masa lalu. Ia melihat dunia yang berbeda, langitnya lebih tua, bintangnya lebih padat, dan energi spiritualnya mengalir seperti lautan. Di tengah dunia itu, seorang raja berdiri. Raja itu mengenakan jubah berat dengan pola bintang, membawa tombak perunggu yang berdenyut seperti jantung dunia. Si Hao melihatnya menghunus tombak itu untuk menahan serangan dari makhluk-makhluk kosmik yang tidak dapat dijelaskan bentuknya. Ia bertarung sendirian melindungi dunia. Namun akhirnya, raja itu roboh. Tubuhnya tidak hancur oleh musuh, melainkan oleh kerapuhan dunia yang ia lindungi. Dunia runtuh, kehendak raja terkoyak menjadi puluhan pecahan, termasuk fragmen yang kini berada pada Si Hao. Ketika penglihatan itu hilang, Si Hao terdiam, dadanya sesak. Jadi, fragmen ini adalah sisa-sisa raja itu. Pria tua di depan istana mengangguk. Ia meninggalkan warisan bukan untuk diwarisi, tetapi untuk diselamatkan. Pria tua itu mengangkat tangan. Pintu istana terbuka lebar, mengeluarkan gelombang cahaya yang memutar ruang di sekitarnya. "Masuklah." "Untuk apa?" tanya Si Hao. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang membawa kelelahan ribuan tahun. "Untuk menerima bagian pertama dari warisan raja." Si Hao menatap ke dalam istana. Ia tahu, begitu melangkah masuk, tidak ada jalan mundur. Tetapi ia juga tahu, dunia yang ia lindungi sekarang memerlukan kekuatan yang melampaui imajinasi. Ia menarik napas. Si Hao melangkah masuk. Pintu menutup di belakangnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.